Tanggal 28 November, hari ke-333. Refleksi dan penyembahan. Warisan yang tak terhitung. Orang Kristen yang menyadari warisan rohaninya tidak lagi mengukur nilai hidupnya dari angka di rekening bank. Refleksi. Sepanjang minggu ini, pembacaan Anda dipenuhi dengan suara satu pribadi yang sama, Rasul Paulus, hamba Kristus yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menulis sebagian besar perjanjian baru. Di tengah 3 perjalanan misinya dan juga dalam belenggu penjara, Paulus menulis 13 surat pastoral yang terus berbicara hingga hari ini. Dalam 1 Korintus, Paulus menegur jemaat yang penuh karunia namun kurang patuh. Gereja di Korintus kaya karunia, tetapi miskin kedewasaan. Ada konflik, perpecahan, dan kekacauan yang serius. Melihat respon mereka terhadap surat pertama, Paulus kemudian menulis 2 Korintus. Di sana, ia seperti membuka isi hati seorang rasul, menjelaskan luka, pergumulan, dan sekaligus otoritasnya ketika menegur jemaat yang dikasihinya. Surat kepada jemaat di Galatia sering disebut sebagai piagam kemerdekaan orang percaya. Di sana, Paulus mengingatkan bahwa kebebasan yang diperoleh melalui penebusan Kristus Yesus tidak boleh ditukar dengan kembali pada perbudakan hukum Taurat. Anda tidak diselamatkan atau dikuduskan dengan Injil lain yang merusak, seberapapun rohani Injil palsu itu kelihatannya. Peringatan ini ditujukan kepada orang-orang yang rela melepaskan kebebasan di dalam Kristus dan kembali kepada pola hidup yang diikat peraturan. Di dalam Kristus Yesus, Anda benar-benar bebas dari tuntutan hukum Taurat atau Galatia dan sekaligus diangkat menjadi anggota keluarga Allah dalam Efesus. Warisan surgawi yang Anda miliki mencakup pengangkatan sebagai anak, penebusan, kuasa dan kedudukan, kewarganegaraan surga, serta sumber daya rohani di bumi untuk menghidupi kasih Kristus dalam kehidupan Anda setiap hari. Adorasi. Jika ada yang bertanya, berapa kekayaan Anda dalam rupiah? Mungkin Anda segera memikirkan angka saldo bank, nilai rumah, kendaraan, tabungan, dan investasi. Semua itu mencerminkan kekayaan bersih Anda, total aset dikurangi hutang. Jika pertanyaannya diubah menjadi bagaimana kekayaan Anda dibandingkan keluarga dan teman, Anda mungkin mulai memikirkan status sosial, siapa yang Anda kenal, di lingkungan mana Anda bergaul, dan seberapa besar pengaruh orang-orang di sekitar Anda. Lingkaran relasi itu seringkali membuat Anda merasa tidak terlalu miskin selama masih punya koneksi dengan mereka. Namun, bagaimana jika pertanyaannya diganti menjadi, seberapa kaya Anda di dalam Kristus? Disinilah Anda diajak menengok warisan yang tidak tercatat di laporan keuangan dunia. Warisan rohani sebagai anak Allah dan ahli waris bersama Kristus. Melalui iman kepada Kristus, Anda menjadi bagian dari keluarga Allah dan ikut memiliki apa yang Kristus janjikan. Bayangkan, segala kepenuhan Kristus, pengampunan, damai sejahtera, penghiburan, akses kepada Bapa, janji hidup kekal, semuanya menjadi milik Anda karena Anda berada di dalam Dia. Masalahnya, semua kekayaan itu tidak akan pernah Anda nikmati jika Anda tidak sadar memilikinya
dan tidak pernah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah pria miskin di Texas Timur sering diceritakan. Ia hidup dan meninggal dalam kemiskinan yang memilukan. Padahal rumahnya berdiri tepat di atas salah satu cadangan minyak terbesar yang belum digali di dunia. Selama hidup ia kaya, tapi hidup dan mati seperti pengemis. Begitu pula banyak orang percaya yang hidup seolah-olah tidak punya apa-apa. Padahal di dalam Kristus, mereka sesungguhnya mewarisi kekayaan rohani yang tak terhitung. Aplikasi. Luangkan waktu secara khusus untuk menelusuri kitab Efesus dan catat satu persatu apa yang Anda miliki karena Anda di dalam Kristus. Dari temuan Anda, lengkapi kalimat berikut ini. Karena saya di dalam Kristus, saya memiliki, dan untuk menunjukkannya, hari ini dengan pertolongan Allah, saya akan, sebagai contoh, dari Efesus pasal 1 ayat 7. Karena saya di dalam Kristus, saya memiliki pengampunan dosa, dan untuk menunjukkannya, hari ini dengan pertolongan Tuhan, saya akan mengampuni seseorang yang sebenarnya tidak layak menerima pengampunan saya, tetapi sangat membutuhkannya. Jadikan Efesus seperti ladang yang Anda gali dengan teliti. Jika Anda menemukan 5 poin, Anda sudah melakukan pekerjaan yang baik. Jika menemukan 6-10 poin, Anda ibarat peneliti yang tekun. Jika menemukan 11-15 poin, Anda seperti detektif rohani yang tajam. Jika Anda menemukan lebih dari 15, Anda layak merasa bersyukur karena Roh Kudus menolong Anda melihat betapa kayanya hidup Anda di dalam Kristus. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.